ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Ya, kemudian selain daripada itu, mereka dibantah juga dari sudut yang lain. Ya, ini terkait dengan masalah takwilnya ya. Mereka menggunakan metode takwil. Masih ada bantahan lain-lain. Ya. Bantahan yang lainnya, kalau mereka mentakwil dari mana-mana, ya, mereka mentakwil dari mana-mana, maka mereka juga dilazimkan, ya, dilazimkan untuk hal yang sama. Baik, sekarang kenapa dia takwil istiwa menjadi istaulah? Katanya kalau ditetapkan untuk Allah istiwa, istiwa bermana yang tinggi, iya, dengan berbagai kerusakan pemahaman mereka, macam-macam ya bahasanya. Kalau kita tetapkan Allah Maha Tinggi, berarti Allah itu terbatas dengan tempat, terbatas dengan ini, macam-macam mereka sebutkan. Nah, itu kita tetapkan berarti Allah serupa dengan makhluk. Kalau begitu harus kita takwil dengan apa? Istaulah. Baik, makna yang kalian takwil dengannya, yang kalian lari dari mana aslinya, di situ juga kalian jatuh di kesalahan yang sama. Jatuh di kesalahan yang sama. Ketika kalian takwil dengan makna istaulah, makhluk juga istaulah. Berarti sama saja. Jelas ya? Nggak bisa lari. Mau lari kemana? Dia takwil dengan istaulah, maka istaulah juga memberi makna tasbih. Itu juga menyerupai makhluk juga. Bisa menyerupai makhluk dengan gaya berpikir mereka. Jadi sama saja. Baik. Kenapa kalian takwil wajah bermakna dat? So, kalau kita katakan wajah, berarti kita serupakan Allah itu dengan makhluk. Makhluk punya wajah. Baik, kalian takwil apa wajah kalau begitu? Kita tafsirkan, kita takwil dat. Baik, saya mau tanya, Allah punya dat atau tidak? Punya. Terus? Berarti kalian serupakan Allah dengan makhluk? Oh tidak, dat Allah beda dengan dat makhluk. Sama saja, wajah Allah juga beda dengan wajah makhluk. Jelas ya? Nah, karena itu ada kaidahnya ahli sunnah di membahas sifat. Al-qaul fi ba'dis sifat kal-qauli fi ba'dil akhar. Ya. Ucapan pada sebagian sifat itu sama dengan ucapan kepada sifat yang lain. Harus adil dong. Sama orang-orang Jahmiyah juga seperti itu. Orang Jahmiyah ini kan paling lucu dia. Ya. Kenapa dia tidak berani mengatakan Allah tidak ada? Sifat wujud saja yang dia tetapkan, sifat wujud. Iya kan? Sebab yang lain semua sifat bagi kelompok Jahmiyah akal mereka itu pasti menyerupai Allah merupakan Allah dengan makhluk. Nah, tanya aja ke mereka, Allah itu ada? Iya. Manusia ada atau tidak? Ada. Kalau begitu, sama saja kalian serupakan Allah dengan makhluk. Jelas ya? Nah, dia jatuh di dalam kerusakan berpikir mereka sendiri. Kalau ahli sunnah gampang saja. Iya, kenapa memang? Manusia ada, Allah juga ada. Manusia punya wajah, Allah juga punya wajah. Ya, kan begitu. Allah disifatkan dengan sifat rahmat. Manusia juga ada yang memiliki rahmat. Ya. Kan sudah diterangkan, adanya kesamaan dalam penamaan tidak menunjukkan kesamaan dalam apa? Dalam hakikat. Itu dimaklumi oleh akal sehat. Ya. Makanya kita tetapkan wajah bagi Allah, hakiki bagi Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Pasti tidak serupa dengan makhluk. Wajah bagi makhluk ya adalah dengan kelemahan dan kekurangan makhluk ini. Ya. Tidak mungkin makhluk itu sama dengan yang menciptakannya. Itu cara berpikirnya sederhana. Enak sekali. Tidak ada ayat yang ditolak, tidak ada hadits yang dibuang. Tidak perlu ribut-ribut mentakwil sana sini. Jelas ya? Tidak perlu menuduh orang macam-macam. Iya. Itu indahnya jalan para as-salaf di dalam beragama. Baik, itu jawaban yang kedua ya. Iya. Jawaban yang kedua tentang batilnya takwil ini. Jadi kalau dia takwil karena suatu alasan, dia pasti begitu mentakwil, ditakwil itu sendiri dia jatuh di alasan yang sama. Dia mentakwil dengan alasan
menyerupakan Allah dengan makhluk, begitu dia mentakwilnya, ditakwilnya itu juga dia serupakan Allah dengan apa? Dengan makhluk juga.